Ya, kita masih di Dialog Jurnal Pagi, masih ada Bang Eriko Sotarduga di studio, tapi saya membuka di segmen ini untuk Mbak Rizka di ujung telepon. Mbak Rizka tadi terputus soal apakah kemudian indikator pernah melakukan survei yang sama di DKI Jakarta pada saat Ahok Jarod Saiful yang kemudian kita tahu outputnya seperti apa, kalah di pilkada dengan popularitas yang tinggi, kepuasan publik yang tinggi, elektabilitas yang juga cukup tinggi. Kira-kira seperti apa pola ini akan terjadikah sama di Pilpres untuk pasangan Jokowi Ma'ruf? Memang berbeda ya konteksnya. Dalam arti pilkada DKI memang sangat emosional gitu, kemudian penuh dengan gerakan massal seperti itu, misalnya di Bela 212, Bela Islam 212. Sedangkan untuk Pilpres saat ini tidak ada konteks yang sedemikian emosional seperti dan kolektif seperti di pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan dalam hal tadi tingginya kepuasan dan popularitas terhadap petahana yang kemudian belum atau tidak dibarengi dengan elektabilitas pada saat itu. Oleh karena itu, mengapa tadi saya langsung masuk ke elektabilitas? Tepat inilah yang perlu diperhatikan oleh tim Jokowi Ma'ruf. Saat ini Jokowi Ma'ruf kepuasan terhadap Pak Jokowi di 72%, akan tetapi untuk elektabilitasnya di 57%. Artinya ada 14% selisih di antara mereka yang puas, tapi kemudian masih bocor ke pasangan lain atau malah tidak memilih. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk dirangkul, jangan sampai angka kepuasan itu tergerus untuk hal-hal yang lain. Mbak Rizka, apa kira-kira yang perlu dijaga oleh petahana atau sebagai duit tunggal Jokowi Ma'ruf untuk bisa menang di April 2019? Pertama tentu saja soliditas parpol-parpol pendukung sebagai mesin politik. Untuk saat ini kita bisa melihat cukup solid, akan tetapi di beberapa partai pendukung masih ada yang tampaknya belum bergerak nih di level akar rumput partai gitu. Misalnya yang cukup besar di sini adalah Golkar. Golkar memang mayoritas 55,4% saat ini pemilihnya sudah mendukung Jokowi Ma'ruf. Tapi masih ada yang bocor 36% ke Prabowo Sandi. Demikian pula P3 saat ini hampir 50% mendukung Jokowi Ma'ruf, tapi banyak yang bocor juga ke Prabowo Sandi gitu. Jadi ya untuk pertama memang kekuatan atau konsolidasi partai dengan para pemilihnya menjadi penting. Soliditas soliditas partai politik ya. Ya, dari 9 partai pendukung Jokowi Ma'ruf ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua tentu saja mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada. Saat ini untuk dalam hal politik kemudian keamanan, publik sudah baik dalam menilai, akan tetapi untuk kondisi ekonomi belum istimewa gitu. Saya tidak mengatakan buruk, tidak, akan tetapi lebih banyak yang mengatakan sedang, walaupun yang mengatakan baik lebih banyak daripada yang buruk. Kemudian juga untuk kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu masih banyak mengatakan tidak ada perubahan. Artinya diperlukan gebrakan dari Pak Jokowi untuk meningkatkan atau lebih mensosialisasikan program-program ekonominya agar dapat dirasakan hasilnya oleh rakyat. Kemudian hal lain adalah tentu saja isu-isu primordial. Kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam pilkada maupun pemilu nasional isu ini seringkali masuk ya, ke dalam arena dan cukup mempengaruhi sebagian segmen pemilih. Baik. Ini yang harus Mbak Rizka, tahan sejenak. Bang Riko, soliditas partai politik, 9 partai politik termasuk dari Anda PDIP kemudian mempertahankan kinerja walaupun kita lihat bahwa memang situasi global tidak mendukung kinerja pemerintah, lalu mengcounter isu primordial. Apa yang akan dilakukan oleh TKN untuk kemudian ini 3 hal juga ini ya. Ya, baik. Pertama tentu apa yang disampaikan Mbak Rizka tadi, kami sangat bersyukur. Ini Mbak Rizka coba dilihat datanya bahwa di PDI Perjuangan 93% kalau nggak salah ya Mbak Rizka ya.
yang memilih Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Artinya di PDI Perjuangan sudah solid. Karena memang beliau adalah kader PDI Perjuangan yang terbaik yang memang kita berikan kepada kader PDIP memilih Jokowi ya, gitu ya. Seperti itu ya. Okay. Bahwa itu betul-betul diapresiasi oleh masyarakat dan juga oleh kader PDI Perjuangan sendiri. Tadi ada Golkar, ada lain-lain. Tentu ini menjadi masukan yang sangat berharga dan ini akan kami sampaikan di dalam nanti rapat tim kampanye nasional untuk saudara-saudara kami ini lebih melakukan penetrasi yang lebih lagi ke masyarakat. Tapi jangan lupa Bung Carlos. Ini memang baru awal. Mbak Rizka nanti pasti akan bisa melakukan survei lagi nanti di bulan 12, bulan 2 atau bulan 3. Kenapa saya katakan begitu? Akan semakin baik? Pasti. Kenapa? Pileg dan Pilpres bersamaan. Ya. Nah, sementara dari koalisi, Pileg itu sesuatu hal yang juga sangat penting untuk mempertahankan eksistensi partai masuk di dalam parlemen. Berlomba-lomba untuk meraih suara itu. rakyat begitu. Coba ya? Kalau kita lihat teman-teman lain P3, Golkar, PKB yang ditonjolkan juga kan Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah ini nanti akan membawa kotel efek juga. Walaupun banyak katakan kotel efeknya dinikmati oleh PDI. Saya harus jujur mengakui benar. Tetapi juga semua partai akan menikmati hal ini dan proporsionalnya itu akan terlihat. Jadi poinnya ini nanti solid akan ya, begitu. Solid itu satu. Kedua mengenai masalah perekonomian. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu benar-benar dalam track yang benar. Dan memang fundamental dari ekonomi kita itu memang baik. Inflasi sampai bulan Juli 1 tahun 3,28%. Ya. 1 tahun dari mulai Juli 2017 ke 2018. Di Agustus kita bukan lagi inflasi, deflasi. Jadi masih di bawah 3%. Jadi inflasi nanti sampai akhir tahun itu langka terjadi dalam situasi perekonomian seperti gini. Inflasi single digit atau di bawah 5%. Dan ini menjadi isu utama kompetitor untuk memainkan isu di kampanye ini. Kalau kami menilai hanya 2 sebenarnya nanti yang akan dilakukan oleh kompetitor kepada kita. Isu primordial terakhir tadi ya. Isu primordial itu sudah bisa diatasi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami tidak tanggung-tanggung, beliau lah yang memimpin MUI. Nah, artinya ini bisa beliau menjelaskan apa itu sebenarnya yang dinamakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan primordial. Dan kita tidak pernah membedakan itu. Di dalam tim kampanye juga itu semua yang terjadi. Nah, saya kembali ke masalah soal ekonomi. Bagaimana nanti ekonomi ke depan ini tentunya dengan langkah-langkah yang dilakukan B20 ya. Ini langkah-langkah urgent. Jadi ini ada 3 langkah juga Bung Carlos. Langkah jangka pendek yang urgent, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, karena itu kita perlu Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin 1 kali lagi. Sebenarnya itu. Baik, kita akan nanti kita lihat Mbak Rizka ya di bulan Desember nanti seperti apa. Iya, Mbak Rizka, kira-kira peluangnya jika harus akan ada survei lagi di bulan Desember. Bang Riko tadi mengatakan bahwa akan ada semangat dari partai-partai politik untuk menjaga soliditas, tapi kemudian bagaimana juga cara-cara dari Jokowi Ma'ruf untuk menangkal isu soal ekonomi, apalagi kompetitor memainkan isu itu, dan soal mengcounter isu primordial. Ini akan kemudian bisa menggenjot suara nanti kemungkinan kalau ada survei di Desember nanti, Mbak Rizka? Oke, ya tentu saja kalau memang seperti yang dikatakan dalam hal kinerja partai pendukung, kemudian kinerja Kabinet Jokowi dan bagaimana mengcounter isu primordial, bisa saja terjadi peningkatan. Tapi ya perlu dilihat juga bagaimana nanti perkembangannya. Baik, Mbak Rizka Halida, peneliti Indikator Politik Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Bang Riko masih akan kembali usai jeda bersama kami. Terima kasih, Mbak Rizka. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.